bisa tercapai, dan tak lupa semoga Allah jadikan ini sebagai bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pagi ini pembahasan kita adalah tentang praktikum kita yang ke-5, yaitu di modul kita judulnya tentang praktikum deadlock. Nah, sudah ada CPU OS simulator di layar Anda kan? Kita langsung ke bagian compiler. Nah, ini di bagian compilernya. Di bagian compiler, sekarang ketikkan, kita akan buat simulasi sebuah program yang terjadi deadlock. Kondisi deadlock ini adalah kondisi di saat suatu resource, ya, ini kita buat resource-nya sedang dipakai oleh program suatu proses, dan proses lain merequest resource yang sama. Analogi dari deadlock ini adalah seperti persimpangan, simpang 4, yang kalau misalnya jalur yang bisa dilalui itu semuanya mengakses dari 4 arah, maka akan berkumpul di tengah-tengah persimpangan tersebut sehingga akhirnya terjadi kemacetan dan semuanya tidak bisa lewat, ya, atau semua kendaraannya itu sama-sama berhenti di tengah. Kalau ini terjadi di sistem operasi, maka istilahnya adalah deadlock. Nah, untuk sebuah aplikasi yang sebuah perangkat komputer dengan sistem operasi yang sering mengalami kemacetan atau deadlock ini adalah karena masalah utamanya karena masalah sumber daya. Jadi kalau sumber daya atau memorinya kurang, kecepatan CPU-nya kurang dalam memproses data, kapasitas komputernya juga sedikit, maka proses yang bisa dilewatkan tentu saja tidak banyak proses sekaligus. Dan jika terjadi beberapa proses mengakses sumber daya di waktu yang sama, akan terjadi deadlock, ya. Untuk masalah deadlock ini akan kita bahas bagaimana mencegah dan bagaimana memperbaiki jika keadaannya sudah deadlock pada sebuah sistem operasi. Nah, baik. Tolong diketik program ini. Program P1 resource 1 dialokasikan, kemudian menunggu 3 saat. Berikutnya resource 2 dialokasikan. Nah, proses ini akan berlangsung sampai 20 dan next, ya. Baru pindah ke proses berikutnya. Ini untuk program P1. Sudah diketik? Ya, di sini ada Sabar, EN, Indri, Fakhrul Rozi, Janaria, Muhammad Rida, Nai, Yayu, Windy, Hafiz, Aksol, Agung, Ridho Alta, Farel, Darmila, Yayu, Kak Riri. Ada Kak Riri, terima kasih Kak info tentang mikrofonnya tadi. Kemudian ada Dani, MD Saputra, Badri Yusuf, Robi, Elfri, Wira, Aditya, Andrian, Devi, Fakhrul Rozi, Mori, Fadli, Tino, Musrihur, Afif, Hayudi, Said, Dani, Novendri, Mangaraja, Irfan, MD Saputra, Felian, Janaria, Dimas Rifki, Indri, Faiza Husnia. Oke. Setelah ini diketik, disimpan dulu, ya, disimpan, beri nama, pastikan menyimpannya dalam folder, buat namanya folder deadlock, dimanapun di bagian CPU-nya, di bagian harddisknya yang mudah ditemukan. Ini adalah P1.
di save. Kemudian ini di copy ya. Nah, setelah di copy, kita mulai yang baru lagi, new di bawah. Di bawah kita new dan kita pastikan P1 tadi sudah berubah namanya di atas ini jadi P1. Kemudian ini kita ganti menjadi P2 nanti ya. Nah, ini P2. Kalau di P1 tadi kan resource 1 dan resource 2. Kalau di P2 ini resource 2, resource 3. Kita save juga. Beri nama P2. Save. Nah, dipastikan lagi. Beri nama menjadi P3. Nah, resource-nya resource 3 dan resource 4. Kita akan gunakan 4 resource. Jadi kita akan buat sampai 4 kali, P1, P2, P3. New lagi. Dipastikan lagi untuk P4. Untuk P4 ini, kondisi menunggu dari 4 dan 1. Jadi, P1 resource yang dialokasikan adalah 1, 2. Untuk P2, 2, 3. Untuk P3, 3 dan 4. Untuk P4, 4 dan 1. Jadi, semua resource yang dialokasikan untuk semua proses, mereka dalam keadaan saling menunggu. Nah, oke. Apakah ini sudah diketik? Tadi P1-nya, resource-nya 1 dan 2. P2, 2 dan 3. P3, 3 dan 4. P4-nya 4 dan 1. Kita akan buat kondisinya saling menunggu. Nah, kalau sudah, nah sekarang semuanya kita compile. Kita biarkan base address-nya dimulai dari 0. Ya, kita pindah ke tab compile. Kita compile P1 dan kita load in memory. Oke. Kemudian ambil P2, kita compile dan load in memory. Berikutnya P3 sampai semuanya seperti itu, kita load in memory sehingga semua proses masuk ke daftar akses CPU. Nah, setelah kita load ke memori, maka di program list akan terdapat P1, P2, P3, dan P4. Semua proses sudah masuk ke daftar yang akan diakses di CPU. Nah, berikutnya
kita ke OS 0. Nah, di OS 0 ini pada program list sudah terdapat P1, P2, P3, P4. Ini akan kita masukkan ke ready queue. Ini ready queue-nya dengan jalan mengklik salah satu, kemudian create new process ya. Semuanya kita create new process. Klik prosesnya, kemudian create new process. Masuk ke ready queue. Semuanya kita masukkan ke ready queue. Kemudian P4 create new process juga. Nah, kita set round robinnya, penjadwalan atau schedulernya round robin dengan 10 tick atau slice time-nya 10 tick. Kemudian pada OS control ini kita atur kecepatannya menjadi fast. Kemudian kita akan pindah ke bagian view. Ya, kita akan pindah ke bagian views ini. Start. Tunggu belum. Tolong Anda set ke fast dan klik view dan view resources. Nah, kita lihat nih ada sistem resources. Kita menggunakan R1, resource 1, resource 2, resource 3, resource 4. Nah, perhatikan di sini. Nah, terjadi deadlock. Sudah terjadi deadlock di komputernya. Tadi kita masukkan semua proses ke ready queue pada OS 0 ini. OS 0. Kita create new process. Dengan 10 ticknya dan di start. Nah, kalau kondisinya sudah deadlock seperti ini, maka tidak ada cara yang bisa membebaskan selain kita lepaskan salah satu ya. Misalnya kita lepaskan proses 1. Kita lepaskan resource 1 dari akses sebuah proses. Ya, karena kalau kondisinya seperti ini terus, maka tidak akan ada proses yang akan bisa dijalankan jika kondisinya deadlock terus. Jadi, solusinya adalah dengan mengakhiri salah satu proses ya, atau dengan end task sebuah proses, menghentikan paksa sebuah proses agar sebuah resource dilepaskan. Jadi di sini kita release ya. Release, kita lepaskan satu proses. Nah, maka di sini kita amati di bagian belakang CPU-nya mulai berjalan lagi ya. Perhitungannya mulai jalan lagi. Nah, prosesnya jalan terus. Ya, checklist stay on top ini supaya kita bisa selalu mengamati tanpa berubah posisinya. Nah, dengan melepaskan salah satu resource, maka dia akan berubah jadi kuning, kemudian hijau. Kalau dia hijau berarti available.
Kalau kuning berarti allocate only. Kalau dia merah berarti allocate dan request. Nah, jadi yang merah ini sedang digunakan dan sedang di request juga. Nah, apakah di Nah, baik. Berikutnya ada di bagian bawah ini prevent, recover, avoid, dan detect. Kalau prevent berarti kita mencegah terjadinya deadlock. Kalau recover berarti jika terjadi deadlock maka akan diperbaiki. Kalau avoid ini kalau kita enable berarti akan terhindar dari deadlock, ya, upaya menghindari deadlock. Kemudian detect, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock atau tidak, ya. Kita bisa menceklis ataupun tidak menceklis ini. Do not detect, maka dia tidak akan terdeteksi deadlocknya. Untuk langkah pencegahan ada 3 cara, yaitu disallow hold and wait, disallow circular wait, use total ordering. Kalau kita tidak izinkan menunggu dan menahan dan menunggu, nah maka bisa jadi ini menyelesaikan deadlock. Di antara tiga langkah pencegahan ini bisa jadi dia bisa mencegah. Nah, ada kalanya dia juga tidak bisa mencegah. Kemudian recover, di antara 2 perintah untuk recovery ini bisa jadi salah satunya tidak berfungsi untuk memperbaiki terjadinya deadlock. Kita akan cobakan satu persatu. Nah, yang pertama kita pastikan perintah tadi selesai dulu. Jika sudah selesai, nah ini sudah selesai. Langkah berikutnya kita ke program list lagi, kita close view resource tadi. Nah, sebelum kita kembali lagi, sebelum kita menggunakan perintahnya, tunggu sebentar. Kita checklist dulu pada disallow, hold, and wait. Ya, kita checklist untuk langkah prevent atau pencegahan. Kita checklist di disallow, hold, and wait. Kemudian kita buat prosesnya. Dengan pengaturan yang sama, round robin dan ticknya 10, kita beri kecepatan tinggi. Kemudian kita start. Nah, kita view resources. Nah, di sini mulai terjadi perubahan warna. Nah, apakah disallow, hold, and wait akan menghindarkan terjadinya deadlock?
Kita tunggu apakah disallow hold and wait ini bisa menghindarkan terjadinya deadlock. Nah, ternyata tidak terjadi deadlock ya. Oke, nah kita buat lagi. Kita cobakan perintah berikutnya. Kita buat lagi prosesnya. Nah, ini Ibu sudah buat lagi prosesnya dan di checklist pada disallow circular wait. Kemudian kita start. Nah, disallow circular wait. Ternyata circular wait tidak terhindarkan. Maka di sini karena circular wait tidak bisa mencegah, di sini pada codingan kita tidak tercegah deadlock karena menggunakan perintah disallow circular wait. Nah, langkah satu-satunya sudah terjadi deadlock, maka kita rilis salah satu resource. Nah, di sini karena sudah dilepaskan satu, maka proses bisa dijalankan lagi dan deadlock bisa dihindari. Dan deadlock bisa diselesaikan dengan membatalkan suatu proses. Berikutnya, kita checklist pada total ordering ya. Di checklist pada bagian use total ordering dan di non checklist pada disallow circular wait-nya. Kita buat lagi proses, create new process. Kemudian kita start lagi dan view resources. Apakah use total ordering bisa untuk mengatasi terjadinya deadlock? Bisa ya. Use total ordering ternyata bisa menghindarkan terjadinya deadlock. Oke. Nah, ada banyak yang bisa. Fakhrul Rozi. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah kita mencegah, berikutnya kalau sudah terjadi deadlock, kita akan recovery. Nah, masukkan semua prosesnya lagi, bisa dengan klik ganda saja. Kita view resources dan uncheck pada use total ordering dan checklist pada abort process. Apakah recover ini bisa digunakan untuk menyelesaikan terjadinya deadlock? Mari dicoba.
Nah, ternyata abort proses juga bisa ya. Muhammad Rida, Fakhrul Rozi, Yayu, Agung. Nah, sudah menggunakan abort proses. Mori, Indri Pangestuti. Nah, berikutnya kita ganti dengan preemptive process. Ya, yang ini. Prem resources. Oke, ada Novendri, MD Saputra, Badri Yusuf, Nur Habibah Lubis, Andrian, Tino, Muslihul, Robinanda. Baik, kita ke Prem Resources. Kita checklist Prem Resources. Nah, masukkan lagi prosesnya. Nah, Prem Resources ternyata tidak bisa. Oh ya, ini bisa. Oh, lanjut dia. Terjadi deadlock dan di Prem Resources-nya. Maka proses yang awalnya terjadi deadlock kemudian bisa diatasi lagi. Oke. Nah, kita lanjut ke kita sudah mencobakan prevent dan recover. Berikutnya kalau detect non detect ini kalau kita checklist do not detect, kemudian kita buat prosesnya. Kita start. Kalau do not detect berarti tidak ada keterangan apa yang terjadi ya. Ternyata prosesnya deadlock tapi tidak terdeteksi dan proses atau komputernya sudah hang saja. Nah, kita juga bisa melepaskan semua resource ya, release all. Kita lepaskan semuanya. Nah, kalau release all, pastinya dia bisa untuk mengatasi terjadinya deadlock. Berikutnya pada modul praktikum kita, untuk praktikum 4 ini belum kita laksanakan. Kita melaksanakan tadi praktikum 5 mengenai deadlock. Nah, ini praktikum 5 mengenai deadlock.
di mana deadlock itu adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu untuk mendapatkan resource yang dibawa oleh proses lain. Nah, ini sudah kita praktekkan. Maka yang belum kita praktekkan adalah yang penjadwalan ya. Penjadwalan untuk CPU OS simulator ini tidak bisa mensimulasikan semua penjadwalan, hanya yang FCFS saja, dan itu pun tidak akurat ya. Tapi Ibu ingin Anda tetap mencobakan untuk yang penjadwalan. Berikutnya juga yang ini, yang manajemen file. Nah, supaya Anda tidak berat, yang hari ini seperti kelas lain, yang kelas hari Senin, Ibu beri tugas untuk menyelesaikan praktikum 4. Sama seperti minggu lalu, Ibu menghantarkan praktikum 3 dan Anda praktekkan praktikum 2 dan kirim ke WhatsApp Ibu hasil dari praktikum 2 tersebut. Kalau yang sekarang ini, Ibu menyampaikan tentang praktikum deadlock ya, dan Anda mengerjakan sendiri praktikum yang FCFS menggunakan CPU OS simulator di modul praktikum 4. Selanjutnya mengenai materi kita yang terakhir, manajemen file. Manajemen file akan dicobakan pada Ubuntu, dan Ubuntu itu diinstal dengan bantuan VirtualBox, kecuali bagi komputer Anda yang memang terinstalnya Ubuntu. Namun di sini Ibu kesulitan, atau mungkin Anda tidak merasa sulit, cuma Ibu agak kepikiran saja kalau Anda harus mendownload Ubuntu-nya yang hampir 1 GB, kemudian juga mendownload VirtualBox, dan dengan instalan yang seperti itu, Ibu rasa akan banyak yang protes dengan kuota data. Maka Ibu putuskan kalau untuk manajemen filenya ini, Ibu akan jadikan tugas, dan tugasnya ini terhitung satu pertemuan untuk Anda kumpulkan besok ya. Besok, karena hari Senin sudah mulai minggu depan itu kegiatan perkuliahan sudah diliburkan. Maka kita selesaikan minggu ini untuk praktikum yang deadlock, penjadwalan menjadi tugas Anda hari ini, dan yang manajemen file menjadi tugas untuk besok. Nah, pertanyaan tugas untuk besok akan Ibu kirimkan ke grup setelah Anda selesaikan tugas hari ini ya. Apakah instruksinya jelas? Jadi tugas untuk hari ini Arch Linux yang penting Linux ya, boleh. Boleh nanti dicari, dia akan sama saja. Yang kita ambil adalah dasar penggunaan Linux untuk manajemen filenya. Yang praktikum ini ya. Nah, untuk yang FCFS tadi, Anda gunakan FCFS ini hanya bisa ya, sedular atau penjadwalan ini hanya bisa untuk FCFS saja. Jadi praktikum Anda, praktek sendirinya tidak akan sulit sekali. Jadi ada dua di sini, ada yang sama-sama datang P1, P2, P3. Ada yang berbeda waktu kedatangannya. Jadi dua soal ini bersamaan waktu datang dan berbeda waktu datang. Kemudian untuk yang tugas besok sebagai pertemuan kita yang terakhir di mata kuliah sistem operasi, akan Ibu kirimkan tugasnya nanti setelah Ibu menilai semuanya ini ya. Nah, Ibu beri waktu Anda mengerjakan tugas ini sampai hari ini. Ibu akan nilai nanti sore jam
kira-kira Ibu akan menilainya setelah sholat asar. Jadi sebelum sholat asar Anda sudah selesaikan tugas ini, ya. Dan Ibu setelah itu akan kirimkan tugas untuk besok sebagai materi terakhir, supaya Anda tidak menginstal. Sebenarnya rugi kalau tidak membahas mengenai manajemen file ini, tapi Anda bisa mempelajarinya dari sumber-sumber yang akan Ibu berikan, ya. Berdasarkan video-video yang akan Ibu kirimkan, Anda kerjakan tugasnya. Baik, sekian untuk hari ini. Ibu tunggu tugasnya berupa foto selfie dengan tugas dan screenshot hasil tugas di WhatsApp dengan personal chat. Nah, baik, hari ini sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.